Galaksi Andromeda itu cuma hoax. Galaksi Andromeda itu cuma hoax. Galaksi Andromeda itu cuma hoax. Saat ini saya sedang berada di rumahnya Om Lowo Ijo. Rencananya kita akan membuktikan keberadaan galaksi Andromeda. Teman-teman di rumah pada penasaran juga kan? Yuk langsung aja kita ketemu sama Om Lowo Ijo. Halo Om. Halo. Apa kabar nih Om? Alhamdulillah sehat Mbak Dian. Apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih Om? Kita jadi pas ini cuacanya pas cerah sekali, jadi ini kesempatan yang bagus ngecek galaksi Andromeda. Tapi sebelumnya kita cek perlengkapan dulu dong Om. Perlengkapannya cuma saya bawa tripod sama bawa handphone. Jadi kita langsung cus ke TKP? Langsung sudah siap. Oke, kita akan langsung ke TKP. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Om Lowo Ijonya di dalam mobil aja. Kita mau tanya-tanya nih tentang teknik-teknik dan cara-cara membuktikan keberadaan galaksi Andromeda. Yuk langsung ikuti kita. Bikin video tutorial ini alasannya ya karena nanti setelah nonton video ini saya berharapnya itu sobat-sobat Lowo Ijo di rumah itu bisa membuktikan sendiri keberadaan dari galaksi Andromeda gitu dengan alat-alat yang ada di rumah yang cukup sederhana, yaitu hanya handphone saja dan kalau ada tripod gitu Pak Dian. Oh, jadi tujuannya ini biar sobat Lowo Ijo di rumah bisa membuktikan keberadaan galaksi Andromeda gitu ya Om ya? Yes, kurang lebih seperti itu. Jadi gini Pak Dian, kita itu kan sejak sekolah dasar gitu kan kita itu sudah dikenalkan dengan yang namanya benda-benda langit, ada matahari, ada bulan, ada planet-planet gitu kan ya. Galaksi juga udah dikenalkan kan, kita udah dikenalkan galaksi kita itu galaksi Bima Sakti, terus selanjutnya ada galaksi tetangga Andromeda gitu. Nah, kalau teman-teman itu kan sudah sering lihat yang namanya matahari itu seperti apa gitu, bulan juga sudah pernah lihat, benda langit itu, planet-planet seperti Jupiter, Saturnus juga bagi teman-teman yang punya teropong itu kan juga sudah pernah melihatnya secara langsung gitu kan, bentuknya seperti apa, ada cincinnya apa enggak, warnanya seperti apa gitu. Mereka teman-teman ini sudah sering lihat. Nah, Milky Way juga atau galaksi Bima Sakti akhir-akhir ini gitu, akhir-akhir ini juga sudah banyak yang mencoba memotretnya dan sudah bisa melihat, bisa membayangkan, bisa membuktikan gitu. Nah, kalau galaksi Andromeda ini kan jarang ada yang membuktikan. Jadi bendanya seperti apa, bentuknya seperti apa, posisinya ada di mana, ini kan banyak yang nggak tahu gitu Pak Dian. Malah sebagian ada yang bilang galaksi Andromeda itu cuma hoax, cuma konspirasi gitu kan. Ini kan miris gitu. Jadi harapannya nanti setelah nonton video ini ya teman-teman di rumah itu bisa membuktikan sendiri galaksi Andromeda dan bisa membayangkan di mana dia berada gitu Pak. Wah, luar biasa nih. Bener-bener mulia nih tujuannya nih. Enggak lah Mbak ya. Kalau kita ini kan sebenarnya kan hanya sekedar menyalurkan hobi ya. Oke, percaya. Terus gimana nih Om? Apanya yang gimana? Ya itu galaksi Andromedanya. Lanjutannya piye gitu loh, lanjutannya. Oh. Ya, jadi gini kan galaksi Andromeda ini kan sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang penduduk bumi ini ya, kita yang tinggal di bumi itu, besarnya galaksi Andromeda itu 6 kali lipat besarnya bulan purnama. Gitu Pak Dian. Jadi kalau bulan purnama ini kan cuma setengah derajat. Jadi gini, sudut setengah lingkaran dari selatan sampai ke tetap ya dari selatan ke utara, dari barat ke timur itu kan totalnya ada setengah lingkaran 180 derajat ya. Nah, itu yang namanya bulan purnama itu hanya setengah derajat ukurannya kalau dilihat dari bumi. Sementara galaksi Andromeda itu ukurannya 3 derajat. Ini artinya sebenarnya ukuran dari galaksi Andromeda itu 6 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan ukuran dari bulan purnama. Kalau kita lihat dari
bumi gitu. Jadi dia sangat besar gitu. Jadi kalau bulan purnama tuh segini, galaksi Andromeda itu 6 kalinya ya Om ya? Ya 6 kalinya betul Mbak, kurang lebih 6 kalinya. Nah terus pertanyaannya nih Om, kalau emang katanya 6 kali dari ukuran bulan purnama, tapi kenapa nih kok kita nggak bisa lihat galaksi Andromeda? Karena dia redup gitu Mbak Dian, itu yang menyebabkan galaksi Andromeda susah untuk dilihat. Nah Om, kalau katanya sangat redup, kita di sini nggak bisa lihat itu galaksi. Terus tekniknya gimana nih bisa tahu kalau itu ada galaksi Andromeda? Seperti halnya memotret Milky Way itu ya, Milky Way itu kan juga sangat redup. Galaksi Andromeda jauh lebih redup lagi. Nah untuk bisa melihatnya kita menggunakan nanti dengan cara teknik fotografi. Nah kalau kita dalam belajar teknik fotografi itu kan ada yang namanya segitiga exposure tuh, ada ISO, terus ada shutter speed, terus yang terakhir ada f atau besarnya bukaan lensa. Nah nanti kita akan mencoba untuk memanfaatkan segitiga exposure itu dengan cukup maksimal sehingga nanti cahaya yang sangat redup itu bisa ditangkap oleh kamera. Gitu nanti teknik yang kita gunakan Pak. Jadi nanti di kamera HP kita settingnya ISO sama SS-nya yang besar gitu ya Om? Ya cukup besar, nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan nanti. Oke. Nah kalau diteropong nih Om, bisa nggak sih galaksi Andromeda ini kita teropong pakai teleskop? Ya tergantung maksudnya diteropong itu bagaimana Pak? Ya kayak kita teropong planet Saturnus atau planet Jupiter gitu, bisa nggak itu kita lakukan? Kalau pengertiannya ada live, seperti kita meneropong planet Saturnus, planet Jupiter itu nggak bisa Pak. Gitu. Itu maksudnya kalau yang dinamakan meneropong secara live ya. Tapi teropong-teropong yang digunakan untuk meneropong galaksi Andromeda itu sifatnya dia bukan untuk melihat secara live. Jadi galaksi Andromedanya itu dipotret dulu. Setelah dipotret baru gambarnya itu bisa kita lihat melalui hasil potretan melalui teropong itu. Jadi teropong ujungnya kita taruhin aja HP kita, kamera kita. Iya. Terus hasil potretan dari kamera itu yang bisa kita lihat gitu ya? Betul. Dan pemotretannya itu membutuhkan waktu yang lama karena menggunakan teknik long exposure. Seperti kita memotret Milky Way misalnya dibutuhkan waktu sampai dengan 30 detik gitu ya misalnya ya. Begitu juga dalam memotret Andromeda dibutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan berjam-jam Mbak kalau Andromeda untuk bisa mendapatkan gambar yang bagus itu Mbak. Nah masalahnya kalau kita menggunakan teknik long exposure memotret dalam jangka waktu yang lama 30 detik paling dekat atau bahkan sampai berjam-jam, itu kan kita kan nanti kan teropong ini kan focal length-nya kan panjang Mbak, makanya dia itu ngezoomnya itu terlalu kecil gitu, yang terlalu jauh di zoom. Nah itu kalau kita potret dalam waktu lama maka nanti bintang itu akan bergerak, ngetrail, star trail gitu. Nah harus ada alat yang bisa mengikuti gerakan bintang karena rotasi bumi itu. Jadi teropongnya itu harus ditaruh di atas yang namanya alat namanya star tracker atau pelacak bintang. Nah di atas pelacak bintang itu nanti ketika memotret dalam waktu berjam-jam ya itu teropongnya ngikuti Pak, ngikuti gerakannya si Andromeda itu. Oh jadi kita nggak perlu megangin manual berjam-jam. Oh kalau manual nggak bisa, pasti bergerak harus gini. Pakai alat itu ya. Harus pakai alat itu ya, ya. Dia ngikuti gerakannya si Andromeda itu nantinya. Berikutnya gimana nih cara kita menentukan tempat atau posisinya di mana nih nanti kita bisa ambil gambar galaksi Andromeda? Secara kan kayak kita yang awam gini kan nggak ngerti kan ya Om tempatnya di mana, posisinya itu Andromeda di mana? Ya paham. Andromeda nanti posisinya ada di langit utara Mbak Dian. Ya saran saya nanti teman-teman di rumah Mbak Dian itu bisa download aplikasi peta bintang. Kalau saya sering menggunakan Starwalk 2 gitu. Nah di langit utara itu pada saat musim kemarau itu ada namanya rasi Andromeda gitu. Nah rasi Andromeda itu nanti bentuknya seperti orang, sementara galaksi Andromeda itu berada di
lututnya Andromeda gitu. Secara gambar imajiner itu nanti bintang-bintang itu akan membentuk sebuah rasi, ada rasi Andromeda. Nah, letaknya galaksi Andromeda itu ada di lutut Andromeda itu, Mbak Dian. Oke Om, terus ini kapan sih waktu terbaiknya kita untuk bisa motret galaksi Andromeda? Gini, kalau galaksi Andromeda itu, Mbak, kalau di bulan Mei, ya di bulan Mei itu dia akan terbit pada pukul 4 pagi. Tapi kita nggak bisa motret di bulan Mei karena apa? Karena habis muncul Andromeda akan muncul lagi matahari, fajar akan datang, makanya nggak bisa kita melihat pada bulan Mei gitu. Terus pada bulan Februari itu galaksi Andromeda akan terbenam pada 7 malam, pada pukul 7 malam itu. Nah, ini juga nggak bisa kita potret karena begitu malam hari matahari terbenam, kita mau motret, mau ngelihat dia sudah terbenam dulu lagi gitu. Iya, hilang gitu. Jadi kalau waktu yang terbaik kapan itu, bulan yang paling bagus untuk buat motret Andromeda itu sebenarnya antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober, Mbak. Itu kenapa tuh kok harus waktu itu? Ya karena kalau di bulan Juli sampai di bulan Oktober itu galaksi Andromeda akan berada di langit malam cukup lama. Itu dia akan berada di langit malam cukup lama, dan pada umumnya pada bulan-bulan Juli sampai Oktober itu wilayah daerah-daerah di Indonesia itu mengalami musim kemarau. Nah, ini kan memungkinkan langitnya cerah, tidak tertutup awan mendung. Gitu, Mbak Dian. Jadi Juli sampai Oktober ya, Om? Yes, Mbak Dian, Juli sampai Oktober. Iya, kan gitu. Ini memastikan aja, Om. Ya, sebenarnya kalau di bulan November sampai di bulan Desember itu masih bisa, Mbak. Maksudnya posisinya dia masih cukup lama di langit malam si Andromeda ini. Cuma masalahnya kan kalau di bulan November sama di bulan Desember ini kan biasanya di Indonesia daerah-daerahnya kan udah mulai masuk musim penghujan. Nah, meskipun posisinya masih ada di langit malam, tapi kan rawan untuk tertutup kabut mendung. Kalau teman-teman yang biasa hunting Milky Way, ya teman-teman yang biasa hunting Milky Way atau galaksi Bima Sakti itu malah lebih gampang lagi untuk mengetahui kapan Andromeda. Jadi kalau galaksi Bima Sakti atau Milky Way ini sudah mulai melintas di atas zenit, di atas kepala kita gitu ya. Kalau misalnya beduk duhur lah, misalnya matahari itu kalau siang harinya kan beduk duhur itu, Mbak. Kalau beduk duhur itu sudah melewati kepala kita, nah ini bukan matahari tapi Milky Way. Milky Way-nya sudah melintas di atas kepala kita gitu. Itu adalah waktu dari terbitnya galaksi Andromeda. Gimana? Wes jelas kan ya? Jelas, Mbak Dian? Iya, dikit sih, lumayan lah. Kayaknya kita langsung coba aja ya, Om ya. Ya, coba nanti tempatnya kita ya 45 menit lagi sampailah di tempatnya, Pak. Udah mulai deket ya, Om? Udah mulai deket. Oke. Oke, Sobat Lowo Ijo, sekarang kita sudah sampai di lokasi di mana kita akan memotret galaksi Andromeda. Dan bisa Sobat Lowo Ijo lihat, lokasinya emang ini minim polusi cahaya alias gelap banget. Peralatannya udah kita siapkan. Ya udah siap ya, Pak. Tripodnya udah dipasang. Oke, yang pertama yang kita lakukan, Pak, kita cek, kita pasangkan dulu ya HP-nya ke tripod. Kalau sudah, kita nanti buka aplikasi Starwalk tuh. Itu aplikasi Starwalk tuh seperti ini. Nah, kita buka aplikasi Starwalk tuh seperti ini. Nah, setelah kita buka aplikasi Starwalk tuh, ini kan di kiri atas nih ada gambar kompas nih ya. Ini sana itu sebelah utara sebenarnya, tapi untuk memastikan kompas kita pencet. Nah, ini sudah mengarah ke yang sebenarnya, real time-nya seperti ini.
Nah, baru kita arahkan, kita cari Andromeda ada di mana. Gitu. Nah, ini kan Milky Way udah mulai condong ke barat nih. Nah, ini Andromeda, kita cari Andromeda ada di mana. Oke, ini dia Andromeda. Oh ya, itu Andromedanya kelihatan. Ada Andromeda ini. Sorry, ini ada Andromeda. Itu kan ada Andromeda tuh. Nah, di lututnya sini, lututnya Andromeda inilah galaksi Andromeda, Pak. Oh iya, kelihatan itu. Nah, kita pastikan lagi ya, kita pastikan lagi arahnya. Oke, ini Andromeda. Berarti ini kalau kita sudah motret ke arah sini, Pak, ini berarti arahnya sudah benar, Pak. Kita kencengin tripodnya kalau sudah ke sini. Nah, itu Mbak Dian. Ini nanti kita kalau motret Andromeda ada di sana, berarti terus kita masuk ke aplikasi kamera. Ini kita sudah tepat nih. Nah, kita baru masuk tinggal ke aplikasi pencet kamera. Terus habis itu kita masuk ke mode Pro. Habis kita masuk ke mode Pro, kita setting ISO-nya di misalnya di 800 ya, kita coba 800, shutter speed-nya di angka 20 detik. Oke, 20 detik. Fokusnya manual fokus infinity yang gambar gunung. Setelah itu kita gunakan ini timer 3 detik, Pak, biar nanti tidak goncang. Oke, 3 detik aja ya, 2 detik ini di sini 2 detik ya. Oke, 2 detik. Itu kita langsung pencet saja, Pak. Gitu. Saya pencet ya. Kita tunggu sampai 20 detik, nanti hasilnya kita akan lihat galaksi Andromedanya. Udah gini aja caranya ya, Om ya? Udah gini saja, nanti seperti ini kita bisa melihat galaksi Andromedanya seperti apa. Gitu. Ternyata simple ya, Sobat Lowo Ijo. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, ini dia hasilnya galaksi Andromeda yang kita dapatkan. Oke, ini Mbak Dian, galaksinya seperti ini, bentuknya kecil, tapi kita bisa zoom. Ini adalah galaksi Andromeda. Wow. Gitu. Ini keren banget. Emang ternyata galaksi Andromeda bener-bener ada. Baru pertama kali Iya, ini tahu. bener. Ini keren banget, keren. Wow, keren. Mbak Dian baru pertama kali Iya, ini ya keren, membuktikan pertama kali galaksi ini. Andromeda Iya. ya.